Hantu polong adalah sejenis makhluk halus yang dipelihara oleh manusia. Ia perlu diberi makanan menurut tempo tertentu, biasanya dengan darah tuannya. Dengan itu, hantu polong perlu diwariskan kepada seseorang pengganti sebelum tuannya meninggal sebagai saka. Menurut kepercayaan orang Melayu, polong dihasilkan dengan meletakkan darah orang yang mati dibunuh ke dalam botol bermulut panjang. Botol tersebut kemudian akan dipuja di jampi serapah, dibacakan dalam tempo masa tertentu. Selepas 7 hingga 2 minggu akan kedengaran bunyi mengerit daripada dalam botol. Pemuja polong perlu menghiris sedikit jarinya dan memasukkan jarinya yang berdarah itu ke dalam botol untuk memberi polong makan. Dengan memberi makan, polong ini akan terikat kepada tuannya dan akan melakukan apa saja suruhan tuannya. Polong biasanya akan disimpan di dalam botol dan hanya dikeluarkan apabila hendak memusnahkan musuh. Mangsa polong biasanya dikenali dengan kesan lembab pada jenazah dan darah keluar melalui mulut. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebuah kisah hantu polong nenek satin, buah karya dari Rahmasira. Tatar Kahuripan membacakannya. Ini dia kisahnya. Perkenalkan, namaku Sahira. Aku berusia 29 tahun, jalan 30. Aku bekerja di salah satu SMP menjadi tenaga pengajar di daerahku. Aku lahir dan dibesarkan di kawasan pedesaan yang jauh dari kota. Kalau ingin menuju kampungku perlu 3 jam perjalanan dari pelabuhan ke tempat tinggalku tersebut. Kali ini aku ingin menceritakan pengalamanku lewat tulisan tangan temanku, karena aku tidak ingin identitasku diketahui dan akhirnya membuka aib kampungku dan orang-orang yang bersangkutan. Saat itu, aku sedang duduk di bangku SD kelas 4. Seperti layaknya anak-anak muslim lainnya, kami dituntut untuk belajar mengaji oleh orang tua kami setiap sore hari. Seperti biasanya, aku selalu berangkat mengaji bersama keempat temanku yang merupakan tetangga keliling rumah. Rumah kami saat itu tidak terlalu dekat karena suasana desa atau kampung belum begitu ramai penduduk, sehingga rumah kami masih tergolong berjauhan. Tetapi saat itu walaupun tidak berdekatan, tapi kami senantiasa selalu bermain bersama layaknya anak kecil pada usianya. Terkadang hari ini kami main ke rumah si Purnama, besok kami bermain di rumah Gelis, besok lagi ke rumah teman yang lain. Tak heran kalau kami jarang pulang tepat waktu. Ada kalanya ibu kami menjemput kami ke rumah teman menggunakan sebilah kayu atau sapu lidi untuk dipukul kepada kami. Kebetulan di depan rumah Gelis ada sebuah parit yang lumayan lebar, yang mana airnya tidak pernah kering walaupun musim kemarau melanda. Sebab air yang dihasilkan sungai tersebut memang betul-betul dari sumber air yang berasal dari hutan di desa kami. Hingga airnya berwarna merah gambut namun menyegarkan dan bisa diminum tanpa dimasak. Awal mulanya kehidupanku normal-normal saja, sampai pada suatu ketika peristiwa menimpaku. Hari itu hujan deras. Aku berencana bermain ke rumah Gelis dengan mengajak Purnama dan Kasih ikut bermain air di dalam sungai di depan rumah Gelis. Seperti biasa kami bermain air, dan biasanya aku dan teman-teman tidak berani terjun ke sungai kalau hari lagi hujan, dikarenakan sungai meluap dan dalam. Tapi entah kenapa hari itu aku sangat penasaran. Kulihat si Gelis dan Purnama lagi asik main kejar-kejaran. Aku melihat di pinggir sungai ada sebuah bunga mekar cantik berwarna coklat kemerahan. Aku pun tidak tahu nama bunga tersebut. Aku mendekatinya. Setelah aku mendekati dan menoleh lagi ke temanku yang lain sibuk main hujan-hujanan. Kulihat bunga tersebut kok jadi terletak di seberang sungai. Ya namanya anak-anak suka penasaran.
Aku tanpa ragu nyemplung ke sungai ingin berenang ke seberang. Tapi hujan lebat dan arus sungai deras, akhirnya aku terseret arus sungai hingga aku tenggelam sampai ke dasar. Lalu timbul lagi dan tenggelam lagi, begitu yang kurasakan. Sampai aku sudah terlalu banyak terminum air, dan dengan sisa tenagaku aku meraih akar dari pepohonan di pinggir sungai. Dengan menangis dan memanggil ibuku, aku tidak tahu aku di mana sekarang. Sampai kulihat ada wanita menatapku yang sedang bergelantungan di akar pohon kecil di pinggir sungai itu. Aku menangis melihat wanita tersebut sambil meminta tolong. Dengan nada lirih aku berkata, Tolong kak, tolong panggilkan ibuku." Aku lihat wanita itu memiliki paras cantik, bak pengantin dan ratu-ratu keraton, menggunakan kebaya kuning dan mahkota di kepalanya. Sambil setengah duduk, dia mendekat dan berkata, "Sabar sayang, kamu mau ikut saya tidak? Nanti kupanggilkan ibumu ya." Sambil menangis dan kedinginan, kulihat di wajah wanita itu sedikit aneh. Cantik, hidung mancung, wajah mulus, mata bulat. Mungkin kalian bisa membayangkan bagaimana kecantikan dia. Cuma satu yang aneh, wanita itu tidak memiliki dua lubang di hidungnya. Tak lama kulihat ia mengulurkan tangan sambil memasukkan bunga merah kecoklatan yang kuincar tadi ke dalam mulutku. Sambil berkata dengan lembut, "Makan ya sayang." Beberapa saat kemudian tubuhku kembali terseret arus sungai sambil kulihat dari kejauhan wanita itu masih memandangku. Tak lama kemudian samar-samar ku mendengar tangisan ibuku yang berteriak sambil menjerit memanggil namaku. Aku bangun dan ku bertanya apa yang terjadi kepadaku. Dari penuturan orang-orang, aku sudah 1 minggu hilang dan tidak ditemukan sebab terseret arus sungai. Dan akhirnya aku ditemukan tergeletak di atas pohon nipah dalam posisi telentang dan masih dalam keadaan bernapas. Dan aku merasa aneh, perasaan baru tadi aku terseret arus sungai, kok sudah seminggu saja. Saudara dan keluarga sangat bersyukur aku selamat, dan mulai saat peristiwa itu terjadi, aku selalu dilihatkan makhluk tak kasat mata dimanapun aku berada. Sementara itu, setelah beberapa bulan berlalu, ada tetanggaku yang sudah sedikit tua, namun ia tinggal sendirian, anaknya 6 orang dan 1 orang perempuan. Akan tetapi semua merantau di tempat yang jauh. Ada di Palembang, Padang, Kalimantan, Dumai, Batam, dan Sulawesi. Sehingga di usia sudah terbilang tidak muda lagi, ia tinggal sendirian sementara tubuhnya sudah sakit-sakitan. Nenek itu datang ke rumahku dan berbicara kepada ibuku. "Nih, Sahira tinggal di tempatku aja ya. Biar aku ada yang teman tidur. Kan rumahmu dan rumahku tidak jauh. Gak apa-apa kalau dia mau pulang ke rumahmu. Dia aku minta untuk teman tidurku aja kalau malam. Takut kalau malam aku pitam dan tidak ada orang yang tahu. Sementara anakku jauh semua," tuturnya. Mendengar penuturan itu, ibuku merasa kasihan dan memperbolehkan aku tidur di rumahnya dengan syarat tiap jam 6 pagi pulang untuk sekolah. Aku pun menyetujui. Nek Satin membantuku mengemasi apa-apa saja yang perlu dibawa ke rumahnya. Sampailah aku di rumahnya dan bermalam di sana. Awal mula tidak ada yang aneh, sampai 1 minggu kemudian, suatu malam, aku terjaga di tengah malam dikarenakan kulihat pintu kamar terbuka. Kulihat Nek Satin tidak ada di sampingku, sementara waktu menunjukkan pukul 2 dini hari.
Dan saat itu rumah kami semua masih menggunakan lampu sentir untuk media penerangan di kala malam tiba. Aku bangun dan menuju pintu berencana untuk keluar mencari di mana Nenek Satin berada. Dan tak lama kemudian terdengar bunyi kerasak-kerusuk di kamar mandi. Aku melangkah dengan pelan sambil mengintip di sela-sela pintu kamar mandi. Kulihat seorang wanita dengan rambut terurai sedang jongkok memakan sesuatu. Dan kupanggil, "Nek." Lalu ia menoleh dan aku menjerit sejadi-jadinya karena di mulutnya yang berlumuran darah sedang menggigit tangan seorang bayi. Dengan mata yang amat sangat mengerikan, aku berlari dan menjerit-jerit. Tiba-tiba aku dipeluk dari belakang. Ira, kamu kenapa, Nak?" Rupanya yang memelukku dari belakang Nenek Satin. Dia pergi ke belakang untuk minum dan mengikutiku sebab khawatir dia mengira aku ingin buang air kecil dan takut aku terpeleset di kamar mandi. Aku bilang, "Nek, tadi ada nenek di kamar mandi," seruku. Sudah tidur yuk, gak ada apa-apa," sahutnya lagi sambil menggandengku untuk kembali tidur. Sementara itu besoknya aku menceritakan pengalamanku ke ibuku, tetapi ibuku sepertinya sudah tahu dan dia hanya bilang, "Kalau kamu tidak betah, kembali saja, Nak," tutur ibuku. Lantaran aku kasihan ke Nek Satin, aku tidak sampai hati melihat dia tinggal sendiri dan akhirnya aku tetap menemaninya tidur. Aku masih ingat saat itu sore Kamis seperti biasa. Aku dan teman-temanku berangkat ngaji di rumah guru ngajiku yang terdapat di ujung kampung. Bapak itu bernama Arangan. Biasanya hari-hari biasa kami pergi mengaji jam 4 sore dan pulang jam 5 sore. Tapi hari ini lantaran malam Jumat, guru ngajiku mengajak anak-anak muridnya untuk membacakan Yasin bersama di rumahnya. Yang pada saat itu aku belum lancar membaca Al-Quran, hanya bisa komat kamit, lain halnya kakak-kakak yang lain yang telah lancar belajar Al-Quran. Setelah selesai pukul 6 lewat, kami pulang beramai-ramai. Memang terdengar seperti sudah sangat senja. Tapi percaya tak percaya, di kampungku jam 6.30 sampai jam 7 masih cukup terang. Dan setelah sedikit lagi sampai di kediaman Nek Satin yang rumahnya merupakan di pinggir jalan, adik temanku tiba-tiba menangis dan menjerit sambil berkata, Kakak tolong, takut," sambil menunjuk di rumah. Dan kami pun menoleh. Yang awalnya kami kira kelapa yang digantungkan di sudut atap rumah Nek Satin, kami melihat ada kepala Nek Satin bergoyang-goyang di sudut rumah dalam posisi tergantung dan senyum melihat kami. Bersambung.